Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Ibu berharap hari ini kalian sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Dewi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita bermanfaat. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini, hari Senin, tanggal 5 April tahun 2021, kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi di kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Oke, kita simak baik-baik. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis teks informasi tentang perkembangan teknologi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan keliling bangun datar dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya seni rupa dekoratif dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan tepat. Lanjutkan ya. Oke. Di sini Ibu sediakan ada 2 gambar. Gambar apakah ini? Coba kita lihat. Yang bawah dulu, ini gambar apa? Pintar. Ini merupakan gambar surat. Yang atasnya gambar? Ya, gambar telepon ya. Nah, kira-kira jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi itu gimana sih, Bu? Oke, kita bahas bersama-sama ya di sini. Yuk, ayo menyimak terlebih dahulu. Nah, di sini Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi bukunya. Diskusi adalah salah satu bentuk komunikasi. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang pasti berbeda. Lalu, bagaimana sikap kita jika memiliki perbedaan dengan teman? Bagaimana ya? Apakah kita jauhi temannya ataukah kita hargai? Sikap terhadap perbedaan, yaitu kita harus sopan, harus rendah hati, dan juga harus menghargai. Nah, karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda dari yang pemalu dan pendiam. Nah, jenis sifat orang itu ada yang sopan. Ciri-cirinya, dia menghormati setiap orang. Ada yang sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Ada yang keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ada yang rendah hati, yaitu selalu menghargai orang lain. Ada yang humoris, senang membantu suasana, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, sifat yang harus kita contoh yaitu sopan, rendah hati, dan humoris. Kita tidak boleh sombong dan tidak boleh keras kepala ya. Nah, ternyata buku cerita yang dijadikan bahan diskusi oleh Udin, Benny, dan Edo itu tentang sejarah komunikasi. Nah, mari kita simak bersama sejarah komunikasi ya. Nah, awal terlebih dahulu, ini gambar tentang apa, anak-anak? Baik, ini gambar ada 2 orang yang saling ngobrol ya. Nah, ini merupakan bentuk komunikasi.
Jadi komunikasi adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan. Gitu. Nah, ini menanyakan bagaimana secara komunikasi laki-lakinya ini. Kita bahas yang pertama. Komunikasi yang pertama kali di Indonesia itu kita menggunakan alat tradisional yang namanya kentongan atau kentungan yang diartikan sebagai tanda bahaya. Selanjutnya ada surat. Setelah ada kentungan, komunikasi kita menggunakan surat yang sudah bisa ditulis. Lalu surat yang dahulu itu ditulis di daun lontar. Sekarang surat sudah dapat ditulis di atas kertas. Nah, yang ketiga ini sudah menggunakan alat komunikasinya di surat-surat kabar. Contohnya itu koran, majalah. Nah, sedangkan yang keempat, sesuai dengan zaman sekarang, bahwa komunikasi itu sudah menggunakan internet. Nah, tadi awalnya menggunakan kentongan, menggunakan surat kabar, dan informasi melalui internet. Alat komunikasi dibagi menjadi dua, alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional ada kentongan, ada surat, lalu ada juga lonceng atau bel. Sedangkan yang modern ada surat kabar dan ada yang digital, yaitu menggunakan internet. Yang misalkan website, blogspot, kayak gitu ya. Nah, surat adalah komunikasi tradisional ya tadi. Perhatikan kartu ucapan terima kasih di bawah ini. Ini kartu ucapannya ya, kita lihat. Bagaimana agar surat kita terlihat menarik dan indah? Jadi ibu ingin suratnya ibu ini terlihat menarik dan indah gitu untuk teman ibu. Nah, agar terlihat indah, ayo kita hias surat dengan memberi gambar bunga-bunga dan warna yang menarik. Nah, kegiatan menghias dan memperindah suatu ornamen itu dinamakan dengan seni dekoratif. Itu ya. Ini diberi bunga, diberi warna itu agar terlihat indah. Itu namanya seni dekoratif namanya. Lanjutkan. Nah, ibu juga ingin tahu, ibu ingin membuat surat, tetapi ibu tidak tahu panjang sisi-sisinya ada berapa. Nah, ibu ingin mengukurnya. Kartu ucapan terima kasih mempunyai 4 tepi. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu ucapan terima kasih. Ini 1, 2, 3, dan 4 dinamakan keliling. Nah, persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisinya. Tadi ya, ini keliling 1, keliling 2, keliling 3, dan keliling 4. Sehingga kartu ucapan terima kasih ini memiliki 4 keliling ya. Oke, di sini Ibu sudah sediakan tugas yang bisa anak-anak kerjakan untuk mengevaluasi apakah anak-anak sudah bisa mengerti dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Cermati teks di bawah ini dan istilah titik-titik pada kotak di bawah ini. Jadi kalian baca terlebih dahulu ini teksnya ya. Baca dengan seksama dan cermati. Setelah itu, Ibu di sini sudah sediakan ada beberapa pertanyaan yang ada beberapa titik-titik yang harus kalian tuliskan ya di sini ya. Kalian harus isi sesuai dengan teks yang ada di atas. Oke? Selanjutnya, buatlah hiasan pada kartu pos di bawah ini. Nah, kalian gambar kartu posnya, lalu berikan hiasan dekoratif yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, yang ketiga, amati gambar-gambar di bawah ini. Lalu, tebalkan
sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contohnya, nih, gambarnya seperti ini ya, lalu tebalkan. Sisi kelilingnya mana? Oh, iya ini. Satu, dua, tiga, dan empat. Bukan yang ini ya, tapi yang sisi keliling itu merupakan sisi tepi gitu ya. Satu, dua, tiga. Nah, kalian tebalkan juga pada bangun datar ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, jangan lupa semua tugas yang kalian jawab, silahkan tuliskan dan kerjakan di selembar kertas atau di buku catatan ya. Jangan dikerjakan di buku tematik ya. Karena buku tematik jangan dicoret-coret. Nah, setelah itu nanti kalian grid dan kalian kirimkan di WA group ya. Oke, sampai sini apakah kalian sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu? Jika sudah, semoga ilmu kita bermanfaat dan Ibu cukup sekian menyampaikan materi kepada kalian. Jika ada yang belum paham dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, silahkan dapat kalian tanyakan di WA group ya, atau kalian japri kepada Ibu. Nah, mohon maaf bila banyak kekurangan dari Ibu dan salah-salah kata. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anak dan tetap jaga protokol kesehatan. Dadah.